Buat kamu yang suka traveling, kali ini aku dan sahabatku berkunjung ke sebuah museum yang bernama Museum Brod. Ini adalah sebuah museum wine yang terletak di sebuah kota bernama Châteauneuf-du-Pape. Dia berada di 30 menit dari kota Avignon di Perancis Selatan. Jadi, kali ini aku bersama sahabatku Evi akan jalan ke museum. Museumnya sudah berdiri tahun 1972, didirikan oleh keluarga Brod. Keluarga ini memang sudah mengoleksi beragam peralatan-peralatan tradisional untuk pembuatan wine dan juga termasuk mengoleksi semua proses-proses pembuatan wine, karena di sini juga diproduksi wine yang berasal dari Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape itu sendiri artinya adalah Istana Baru Paus. Ini adalah area di mana tempat pada abad ke-14 Paus itu punya area musim panas. Nah, ini areanya namanya Châteauneuf-du-Pape ya, kita lihat di daerahnya. Yang menarik di museum ini, jadi kita bisa mendengarkan cerita tentang sejarah museum ini dan semua isinya dengan 6 bahasa. Ya, jadi ada 6 bahasa yang disediakan, termasuk bahasa Inggris, yang dimana kita bisa mendengarkan sejarah di dalam ruangan yang sekitar luasnya itu 500 meter persegi. Nah, di ruangan ini kita bisa akan melihat beragam proses, dari proses tanam, dari beragam botol-botol yang mereka punya, dan bagaimana kekhasan untuk perkebunan wine di Perancis Selatan. Kita juga akan belajar yang disebut tentang konsep terroir. Terroir itu adalah sebuah keseluruhan holistik antara situasi alamiah yang ada di Perancis Selatan dan juga intervensi manusia yang membuat ada keunikan dari pertumbuhan wine dan hasil wine anggur-anggur yang dihasilkan di daerah tersebut, gitu ya. Yang menarik di Châteauneuf-du-Pape, jumlah jam matahari yang bersinar di area Châteauneuf-du-Pape itu sekitar 2.800 jam. Karena apa? Karena dia memiliki sistem perkebunannya itu banyak batu-batu, karena sistem batu-batu ini ternyata itu menyimpan panas, sehingga wine atau anggur yang ada di Châteauneuf-du-Pape itu dia tidak hanya mendapatkan panas di siang hari, tapi juga mendapatkan panas di malam hari karena simpanan panas dari batu-batu yang menyimpan panas dari matahari. Jadi wine yang dihasilkan di Châteauneuf-du-Pape ini termasuk area legendaris. Jadi kualitas wine-nya juga sangat baik dan terkenal di seluruh dunia, tidak hanya di Prancis saja ya. Jadi di sini itu yang menjadi kunci mengapa wine di Châteauneuf-du-Pape ini sangat terkenal. Dan kita juga bisa melihat di mana saja wine itu bisa diproduksi di dunia. Dan ternyata ada loh di Bali wine juga dibuat. Menarik juga. Nah, ini yang aku ceritakan. Di daerah Châteauneuf-du-Pape itu memiliki jam matahari sekitar 2.800 jam. Tadi salah ya, bukan 28.000. 2.800 jam, di mana jumlah jam tersebut adalah yang paling panjang di seluruh dunia. Maka dari itu kualitas wine-nya dan lingkungan alam yang kebetulan di situ sangat mendukung untuk bisa memproduksi hasil anggur yang baik. Ya.
Di sini juga kita bisa melihat ya tata cara tentang apa sih caranya bedanya membuat wine yang merah atau red wine, atau membuat yang wine yang putih, atau juga membuat rose. Kita juga bisa melihat tong-tong besar kayu ya yang ada di sana, dan bagaimana proses composting yang dibuat. Dan mereka memang pastinya tentunya juga proses alami, kompos-kompos alami yang digunakan. Karena sebagai pengetahuan ya, di daerah Chattanooga ini adalah daerah yang pertama kali menetapkan sistem kontrol area atau apeliasi d'origine control yang pertama di Prancis, yang itu diikuti oleh area-area lain yang memproduksi wine di Prancis secara umum ya. Jadi memang ada standarnya, terutama standar terkait dengan kualitas tanah, kualitas biji wine-nya, dan juga kualitas tata cara pemupukan, tata cara pengolahan sampai akhirnya menjadi wine gitu. Dan kalau misalkan dibandingkan, memang wine yang ada di Chattanooga ini jauh lebih mahal ya. Kalau di reguler biasanya mungkin antara 9 sampai 12 euro, tapi memang di Chattanooga ini dia biasanya lebih mahal. Menariknya, kita pun bisa mencicipi wine dengan kita membayar tiket, dan setelah kita mengelilingi museumnya, kita diperkenankan untuk bisa merasakan wine-nya. Jadi kita bisa milih nanti tiketnya mau ngerasain 3 jenis wine atau 5 jenis wine. Kita boleh ngerasain di situ, dan ya sambil nanti si masnya ini akan menjelaskan ini wine-nya wine apa, lalu juga bagaimana kekhasan dari wine ini biasanya akan dijelaskan oleh beliau. Begitulah pengalamanku untuk jalan-jalan